Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Saya kembali ke Bung Dhani Amrul Ihdan. Bung Dhani, tadi Bung Faisal mengatakan masih ada ketertutupan dari pemerintah untuk menjelaskan progres dari penanganan corona. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi dalam masa darurat ini kan kita menggunakan semua resources yang kita miliki untuk melakukan tindakan pencegahan, pendeteksian, dan juga merespon dengan cepat, termasuk melakukan tracking kontak, dan juga melakukan beberapa tindakan-tindakan medis yang diperlukan yang saat ini kepada pasien. Nah, kemudian mengenai transparansi. Jadi di dalam protokol kesehatan itu ada komunikasi publik yang harus di-manage. Harus di-manage artinya? Komunikasi publik yang harus di-manage tanpa meninggalkan akuntabilitasnya. Oke. Akuntabilitas itu penting. Integrity dan kejujuran itu paling penting di dalam sebuah core values dari pejabat pemerintah. Karena kita punya core values, kita juga harus bisa menampilkan informasi yang komunikatif, solutif, dan accountable. Namun demikian dalam koridor kesehatan, kita juga harus memanage sehingga itu ada beberapa code of conduct, kayak data pasien, sebaran-sebaran yang mungkin kita tidak bisa dibuka secara lebih detail. Nah, namun demikian dalam perkembangan ini ke depan, kami juga ingin mengajak bicara nih ya. Kemarin juga sempat bicara dengan beberapa profesi dokter, ikatan dokter, kita ngobrol-ngobrol, kita coba lihat dari sisi etika medisnya untuk mengetahui tracking pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi, ini trackingnya kemana aja, segala macam, kemudian sebaran-sebarannya, kemudian sejauh mana kita bisa melakukan komunikasi publik yang transparan. Selain tracking, tapi kemudian tadi disebutkan akan mengevaluasi social distancing, pembatasan sosial, lalu kemudian akan melakukan semacam rapid test secara massal juga? Jadi rapid test itu adalah salah satu opsi yang mungkin ke depan bisa diambil jika Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak terkait bisa menyetujui ya. Kita mendorong inisiatif-inisiatif. Pihak terkait. Ya, Kementerian Kesehatan kan juga harus melakukan tes ya, tes terhadap kelayakan alatnya. Sebentar, kemudian saya juga gini loh Mas, ingin tahu dulu. Sebetulnya komando ini ada di Presiden, ada di kepala Ketua Satgas Pak Doni atau gimana sebetulnya nih? Ya, jadi komando ini sendiri kan ada di tangan Satgas Satuan Gugus Tugas pengentasan atau pencegahan corona. Nah, jadi ini gugus tugas ini memang bekerja dengan struktur yang jelas dan langsung lapor ke Presiden. Dengan Dewan Pengarahnya adalah Menko, 2 Menko, Menko PMK, Menko Polhukam, dan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan. Nah, gunanya ada Menteri Keuangan di situ juga untuk mempercepat ya, ada realisasi anggaran, termasuk juga realisasi anggaran ke daerah-daerah. Nah, jadi kembali tadi, karena kalau alat tes tadi, Pak, alat tes ini laboratorium tes. Sekarang kan sudah diperbanyak, Pak. Dulu cuma 1, Balitbang Kemenkes sebagai pusat rujukan nasional laboratorium. Ditambah lagi jadi 3. Ada Eijkman, ada Unaya. Sekarang jadi 12, Pak. Baik. Jadi 12 laboratorium resmi yang ditunjuk pemerintah. Rapid test ini hanya untuk bicara massal. Skala massal ini yang masih belum jadi ya. Evaluasi lagi. Social distancing masih dievaluasi, rapid test masih akan dievaluasi. Baik, saya akan menghubungi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam Mas Ganjar. Ya, selamat malam Mas Budiman dan Bapak-Bapak sekalian. Pak Ganjar, di Jawa Tengah, apakah komunikasi dari pusat itu sudah diterima di daerah dengan baik gitu? Protokol kesehatan, protokol lain? Ada 2 cara kita berkomunikasi. Satu, ketika kita ada perintah baru dari Jakarta. Yang kedua, ya inisiatif. Kepala daerah nggak boleh diam. Kalau kita sudah tahu posisinya, maka kita beri inisiatif. Umpama 1, berkaitan data kita laporkan, berkaitan dengan kesulitan kita komunikasikan. Saya kebetulan bukan orang yang bukan orang yang kesulitan untuk komunikasi dengan pusat. Kawan-kawan di Jakarta sangat familiar untuk kita bisa share informasinya, termasuk kemudian tindakan-tindakan cepat yang mesti kita lakukan. Seperti dalam perdebatan tadi, kalau kemudian kita menggunakan cara preventif, maka edukasinya mesti jor-joran. Maka gugus tugas
atau saya sebut Gus Gas, Gus-gas. ini perlu Gus Gas Pol. Pol, ya, Gus Gaspol. Nah, kenapa harus? Ya, Gas Gaspolnya ini adalah melihat tren yang ada, ketika kemudian kita melihat preventifnya, kita evaluasi kategorinya cukup disiplin atau kurang disiplin. Kalau kurang disiplin maka kita tingkatkan. Kalau sudah cukup disiplin maka ini sebenarnya harapan yang besar. Untuk disiplinan dalam konteks preventif, social distancing dan sebagainya termasuk informasi yang lebih lengkap, maka kita mesti melibatkan banyak tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh kekuatan jejaring. Dan ini mesti diawasi dan dibantu oleh TNI Polri karena mereka yang sebenarnya punya satu simbol force untuk bisa menegakkan ini, termasuk para tokoh agama. Nah, di Jawa kalau Tengah, kita Mas bicara Ganjar, soal di Jawa Tengah gimana implementasi pembatasan social distancing itu penerapan di Jawa Tengah? Apakah itu berhasil atau masih juga sama-sama saja gitu atau gimana? Ya belum. Kalau kita menggunakan kebijakan yang kita lakukan di sekolah dan mereka ada di rumah, relatif ini berjalan dengan baik. Kita akan dorong 70% pegawai kita akan bekerja di rumah. Ya, ini sudah ongoing proses. Terus kemudian kalau kita melihat di lapangan yang ada di pasar, ya belum. Ya inilah yang kemudian komunitas atau ekosistem baru yang mesti kita masuki. Perlunya relawan, perlunya kelompok-kelompok masyarakat untuk bisa masuk dengan pemahaman COVID-19 yang bagus, maka ini akan cukup bisa membantu dari sisi pencegahan. Namun, kalau dari update, sisi Pak Ganjar, kuratifnya, Pak Ganjar, kalau update jumlah yang positif corona atau yang meninggal di Jawa Tengah sekarang berapa? Ya, kalau kita mau bicara yang update di Jawa Tengah, saya sampaikan per hari ini ada 9 kasus, ya. Terus kemudian yang rawat inap ada 6. 9 kasus positif ya? Di Rumah Sakit Tidar 1, ya di Rumah Sakit Karyadi 2, dan di Rumah Sakit Muwardi 3. Dan yang meninggal dunia ada 3 kasus, 1 di Rumah Sakit Karyadi dan 2 di Rumah Sakit Muwardi. Ini saya dorong untuk kita sampaikan kepada masyarakat bagian dari keterbukaan tadi. Solo sudah menerapkan kejadian luar biasa pasca diketahui meninggalnya 2 orang. Dan kemudian bagaimana dengan kota-kota lain? Apakah juga Jawa Tengah juga akan menerapkan pola-pola yang sama dengan KLB, apapun definisinya, atau gimana yang dilakukan oleh Polres Jawa Tengah? Sama sebenarnya dengan kejadian yang ada di Solo, maka kita melakukan penelusuran terus-menerus. Hari ini sedang kita siapkan peta di mana pergerakan pasien ataupun korban meninggal yang sudah berjalan berkeliling. Titik-titik mana yang pernah dilakukan. Sekarang secara sosiologis kita mendapatkan tantangan untuk menyampaikan kepada masyarakat, apakah yang seperti ini sudah layak dibuka? Kalau asumsi yang kita bangun, masyarakat itu pemahaman terhadap COVID-19 sudah bagus, sebenarnya dia tidak takut, dia cukup dengan memproteksi diri, dengan promotif. Yang tadi disampaikan Mas Imam, saya setuju pol-polan. Sehingga kita butuh vitamin, kita butuh mengkonsumsi bahan makanan yang ada di sekitar kita, yang mengandung antioksidan yang tinggi, dan kemudian itu saja diperintahkan. Karena virus ini harus kita lawan. Kita tidak boleh lari dari virus ini, namun demikian cara melawannya harus benar. 1, menggunakan kekuatan diri tubuh kita mesti kuat. 2, kekuatan dari kebijakan atau social reengineering yang merubah perilaku kehidupan kita sehari-hari. Yang salaman tidak salaman, menjaga jarak, sering membersihkan diri, olahraga. Di kampung saya dulu perlu namanya DD, Mas. DD, kita berjemur di matahari. Kasur-kasurnya dikeluarin. Karena sebenarnya ini akan mendorong itu. Dan kemudian menggerakkan masyarakat selain bersih diri, rumah, dan lingkungannya, sehingga kekuatan isolasi di tingkat rumah atau di tingkat RT perlu kita gerakkan. Metodenya bisa macam-macam. Hari ini ada demam berdarah loh ya. Hari ini yang meninggal di demam berdarah lebih tinggi. Lebih besar. Apa yang ingin saya sampaikan? Ya, makanya sebenarnya kita perlu bareng-bareng bergerak untuk membersihkan, termasuk tempat ibadah dan sebagainya, agar awareness ini muncul dan ini menjadi sesuatu yang dipahami oleh masyarakat. Ya, maka ketika tadi ada pertanyaan,
Apakah bisa kita lebih transparan untuk membuka? Tinggal kita mengecek kondisi masyarakat. Begitu itu masyarakat sudah siap, kita buka hari ini. Oke, pertanyaan saya yang lain, Mas Ganjar. Apakah kemudian dalam benak Gubernur Jawa Tengah ada pemikiran untuk melakukan penutupan atau lockdown terhadap kota-kota yang kemudian ada penduduknya yang kemudian meninggal? Tidak. Jadi cerita lockdown itu kemudian menjadi bahasa politis yang bisa dipahami dengan berbagai cara. Mereka yang pemahamannya bagus menerima ini dengan enak saja. Mereka yang pemahamannya tidak bagus, panik yang akan muncul. Maaf, saya sudah berkeliling bertemu masyarakat. Kalau lockdown siapa yang kasih makan saya, Pak? Berapa makanan yang ada di sana? Bolehkah Anda kemudian memberikan satu kompensasi terhadap kehidupan saya yang semakin kacau dan pendapatan saya yang tidak menentu. Maka barangkali istilah lockdown itu kemudian menjadi satu istilah yang diksinya itu dibaca dua. Secara politik ya? Satu sisi mengerikan banget karena tidak mengerti, yang satu bisa dibaca sebagai politik. Maka sebenarnya konsep di Undang-Undang Kesehatan kan jelas toh, isolasi saja. Maka pakai istilah isolasi ini, maka metode-metode yang lebih sesuai dengan kearifan lokal masing-masing ini bisa dilakukan. Kan tadi juga Kompas berdebat, kita sholat Jumat apa enggak besok? Yuk kita putuskan dulu, agar kita punya kesamaan. Tuh Arab udah dilakukan tindakan seperti itu, ya. Tuh lihat gereja-gereja dilakukan. Kita siap nggak itu? Nah ini menjaga perasaan kondisi sosiologis orang Jawa Tengah, orang Indonesia. Kita hati-hati betul ada di situ. Maka peran para ilmuwan-ilmuwan sosial ini juga penting untuk mendeliver pesan-pesan ini agar diterima masyarakat dengan logic thinking yang bagus. Oke, baik Mas Ganjar. Saya akan minta pandangan Mas Imam Prasojo sebentar ya. Mas Imam, tadi kan Pak Ganjar mengatakan bahwa lockdown dan social distancing ini seakan-akan menjadi bahasa politik loh. Bahasa politik ini gimana bisa terjadi di era yang begitu situasi yang genting, situasi yang darurat, bisa ada pemanaan secara politis terhadap kondisi seperti sekarang? Ya, saya sendiri juga sehingga hari ini yang dimaksud lockdown itu apa? Apakah negara itu ditutup sehingga semua airport itu juga nggak bisa orang bisa keluar masuk? Apakah di kota ataukah di rumah saya aja? Saya nggak nerima tamu untuk misalnya yang biasa nginep, nggak. Kita lockdown aja ini lockdown. Rumah saya. Dan kebetulan memang ada teman yang dari luar negeri mau nginep di rumah. Ada respon dari Mas Imam terhadap apa yang dikerjakan oleh Gubernur Jawa Tengah tadi? Saya kira bagus ya. Jadi ada tahapan. Tadi kan memperkuat pertahanan diri. Makanya Pak Ganjar nanti mudah-mudahan ada kebijakan dengan kekuatan dan kekuasaannya dan juga sumber-sumber yang ada. Gimana itu ngegelontorin gizi-gizi supaya masyarakat yang paling rentan. Ya pilih dulu misalnya kalau kita tahu ya yang penyakitan, yang sudah usia lanjut, ini yang menjadi prioritas. Karena angka menunjukkan bahwa yang menjadi korban itu yang rentan-rentan. Nah yang kedua adalah pertahanan sosial. Pertahanan sosial itu tadi ya, tempat-tempat di mana berkerumun, yang akhirnya orang nggak tahu siapa yang sakit, siapa yang tidak. Apakah itu di masjid, apakah itu di orang berkerumun karena main bola atau apa. Semua kerumunan diberi sosialisasi dan dia harus pakai toa ya, silakan bubar gitu ya. Baru terus kemudian lembaga-lembaga. Mulai dari pesantren, terus kemudian lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga sosial. Ini kan orang berkerumun juga. Nah, apa yang harus dilakukan? Baik. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Di sesi berikutnya saya akan menghubungi Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Kita jeda setelah jeda berikut ini.